Some people may ask, okay, how come you have to pray 5 times? So the analogy which I give is, we have to eat certain number of times a day to nourish our bodies. So we pray certain number of times a day that God has obligated to nourish our soul. We take break from the stressful life, from the studies, from the work, and we connect with God. This is a way to recharge ourselves. And for us to realize that there is a God. We have a higher purpose. All the things that we do should align towards pleasing Him and following His guidance. Hidupmu seberantakan subuhmu, gelisahmu seberantakan zuhurmu, marahmu seberantakan asarmu, sedihmu seberantakan maghribmu, dan lelahmu seberantakan isyamu. Pada kenyataannya, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah tentang bagaimana sholat kita. Kalau mau bahagia sholat. Sholat itu menuntaskan segala masalah. Masalah alam semesta itu cara nuntaskannya dengan sholat. Apalagi cuma masalah pribadi kita yang kecil. Bumi ini kalau gersang, tidak turun hujan, kita butuh hujan. Apa yang kita lakukan? Sholat istisqa. Permasalahan alam semesta saja bisa diatasi dengan sholat, apalagi hanya permasalahan pribadimu yang kecil dan sepele di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya utang, gak nemu jalan untuk bayarnya, sholat. Langit itu gak nurunkan hujan, sholat diturunkan sama Allah Ta'ala. Masalah yang besar itu bisa teratasi dengan sholat, apalagi masalah pribadi manusia. Maka ketika manusia punya masalah, caranya untuk mendapatkan jalan keluar dari masalahnya bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang-orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan dia akan bahagia di akhirat. Pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang ini saat di dunia khusyuk sholatnya. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, sholat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah. Pengen bahagia, banyak mengejar harta. Rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Kata Allah, kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Nah, kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan. Maka sholat 5 waktu pahala yang nggak bisa dibandingkan dengan sunnah. Bahkan kalau kita sholat sunnah sampai patah kaki kita nggak akan bisa menyamai satu sholat fardu. Begitu besarnya, sehingga kalau suatu sholat fardu ditinggal nggak akan bisa ditambal. Ibadah sholat, sholat 5 waktu dan sholat adalah hanya para kekasih Allah. Biarpun orang katanya keker, gagah, perkasa, belum tentu dia bisa melakukan sholat. Belum tentu. Padahal dia orang keker. Kenapa? Karena Allah tidak sayang dengan dia. Makanya siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda kok dipersulit untuk melakukan sholat, itu tanda kalau Allah tidak sayang kepada Anda. Dan segeralah mendekat kepada Allah, paksakan untuk bisa sholat agar Allah sayang kepada Anda, lalu Allah menjadikan Anda senang dengan sholat.